Hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut serta berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Hutan mangrove yang juga biasa dikenal dengan sebutan hutan bakau ini merupakan sebuah ekosistem yang bersifat khas karena adanya aktivitas daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Pada habitat ini hanya pohon mangrove bakau yang mampu bertahan hidup dikarenakan proses evolusi serta adaptasi yang telah dilewati oleh tumbuhan mangrove. Hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup kita. Tidak seperti yang terjadi di Desa Tip Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Minsel, Provinsi Sulawesi Utara, Sulut. Keberadaan hutan mangrove di wilayah ini kurang lebih 200 meter rusak berat yang diduga disebabkan oleh limbah cair PT TMC yang sudah beroperasi lebih dari 22 tahun. Perusahaan yang memproduksi tepung kelapa ini terpantau dengan sengaja membuang limbah cair perusahaan langsung ke badan air daerah aliran sungai, Das Liwason yang mengarah ke hutan mangrove pantai Desa Tip. Akibatnya, hutan mangrove yang dulunya lebat kini kering kerontang. Sejauh ini hanya terjadi pembiaran oleh berbagai pihak yang berkompeten di daerah seperti DLH. Tidak ada pelarangan ataupun memberhentikan aktivitas perusahaan. Terkait masalah ini, media ini pun langsung meminta tanggapan Ketua Wahana Lingkungan Hidup Walhi, Sulawesi Utara Theo Runtuwene. Menurut dia, jelas perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran UU Lingkungan Hidup. Kami sudah beberapa kali menerima aduan seperti ini terkait permasalahan limbah perusahaan tersebut yang mengakibatkan pengrusakan lingkungan hidup. Mengenai izin pengoperasian perusahaan itu sangat jelas dilanggar. Walhi Sulut berharap pihak pemerintah daerah melakukan tindakan yang terukur dan cepat karena menyangkut soal perlindungan mangrove. Karena diketahui bersama mangrove mempunyai UU perlindungan internasional sehingga penting untuk berkolaborasi dengan pihak perusahaan. Ucap Ketua Walhi Sulut Runtuwene. Dalam konfirmasi via seluler. Pada Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022, Runtuwene juga dengan tegas menganjurkan Bupati FDW. Jika PT TMC masih membangkang segera lakukan penutupan. Kami menganjurkan Bupati untuk segera melakukan penutupan pada perusahaan tersebut jika masih membangkang. Dan dalam waktu dekat Walhi akan melakukan pengecekan di lokasi. Walhi mengecam keras dengan apa yang telah dilakukan oleh perusahaan. Sekali lagi, kami meminta pihak pemerintah segera melakukan tindakan cepat. Karena akibat pencemaran ini tidak hanya mangrove yang terkena dampak di situ ada juga habitat sungai dan laut sehingga penting untuk ada penanganan cepat. Dari hasil investigasi media ini dan beberapa saksi warga Desa Tip, pada tahun yang lalu pihak PT TMC sengaja menutup jalur yang dilalui limbah dengan menggunakan alat berat supaya tidak nampak kalau limbah perusahaan mereka yang merusak hutan mangrove di wilayah itu. Berikut ancaman dan UU Perlindungan Hutan Mangrove. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 98 Ayat 1 dan, atau Pasal 99 Ayat 1, dan, atau Pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat 1 Jo. Pasal 116 Jo. Pasal 119 dan Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Sementara itu Ko Hasan selaku owner PT TMC saat dihubungi wartawan lintasinvestigasi.com Biro Nasional dengan maksud mengkonfirmasi di nomor 08114330** masuk. Namun tidak diangkat. Saat ini saya berada di kawasan hutan mangrove yang berada di wilayah Desa TF, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kawasan hutan mangrove ini telah kering kerontang sepanjang kurang lebih 200 meter lebih ya, dengan lebar sekitar 50 meter. Di sini nampak jelas hutan mangrove yang musnah yang diduga diakibatkan oleh limbah buangan dari perusahaan PT Mustika Koko Minaesa atau PT TMC yang sudah beroperasi kurang lebih 22 tahun. Diliput langsung oleh Heskiliando, wartawan nasional media lintasinvestigasi.com.
dari Minahasa Selatan. Demikian.